Hai semua, Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kali ini aku bisa share lagi kegiatan di rumah tangga di pagi hari. Ini nggak seperti kemarin ya teman-teman. Pagi-pagi setelah subuh, ini tuh sekitar jam 7-an gitu, aku mau masak. Sebenarnya ini tuh video diambil saat pas suami ada di rumah dan sebelum pas suami itu masuk rumah sakit gitu. Jadi kali ini aku mau masak-masak nih, mumpung rajin gitu ya. Hari libur aku mau masak pagi-pagi. Sebenarnya tadi pagi tuh aku tanya ke pas suami, ada mau makan apa gitu ya sama Naura. Terus katanya nanti aja dulu, masih pagi mungkin ya. Belum nafsu gitu, tapi karena aku mau bikin video, jadi sekalian aja nih aku pagi-pagi buat video sambil masak-masak. Jadi agak senggang gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan buru-buru gitu pas suami udah minta makan, udah lapar, itu tuh pasti aku langsung gercep masak tanpa divideoin. Berhubung ini tuh lagi santai, ya udah deh aku sempetin buat bikin videonya. Kali ini aku mau masak sayur sop ya teman-teman. Ini tuh udah aku rebus dulu sebelumnya untuk cekernya sendiri seperti biasa. Kalau aku masak ceker itu pasti direbus dulu 2 kali gitu ya teman-teman. Biar nggak keruh-keruh banget. Oke, baik lagi. Di sini tuh aku lagi pilih-pilih food container. Isinya tuh apa gitu ya. Maklum nggak ada namanya gitu kan ya. Sempat bingung juga nih. Pemikiran sama tindakan itu nggak sesuai. Jadi ya buka tutup food container aja. Oke, di sini aku mau pilihin untuk wortelnya. Aku pakai wortel sedikit aja teman-teman. Karena aku kalau masak sop banyak-banyak itu suka mubazir. Suka ada aja gitu ya yang bersisa. Dan di sini juga aku mau masak masakan yang pakai tomat. Jadi aku mau pilih-pilih dulu untuk tomatnya sendiri. Kebetulan mungkin udah ada beberapa yang udah dari kemarin ya untuk tomatnya. Jadi ini tuh agak ada yang busuk-busuk gitu, makanya nih aku pilihin yang bagus-bagusnya aja. Ini juga udah stok-stok terakhir sih untuk bawang merahnya. Aku tuh kadang kebiasaan ya, kalau mau masak apa-apa, pasti perbumbuan itu aku satuin biar nanti tuh nggak bolak-balik gitu ya. Jadi sekalian aja dicuci semua. Oke, ini untuk food containernya aku masukin lagi ya teman-teman ke kulkas. Biasanya ya teman-teman, kalau misalkan kita udah ngeluarin bahan masakan ataupun percabean, itu tuh jangan lupa langsung masukin lagi ke kulkas ya. Karena kenapa? Kadang kalau misalkan udah kelamaan di suhu ruang, itu kan pastinya berembun. Terus yang ada nanti bahan masakan ataupun percabean kita tuh cepat busuknya ya teman-teman. Jadi ada tipsnya juga nih. Biasanya nih kalau umi aku nih masak ngeluarin food container itu tuh kalau belum selesai masaknya itu belum dimasukin. Karena mungkin namanya ibu-ibu zaman dulu itu kurang tahu ya, kurang paham. Makanya kadang suka aku kasih tahu gitu. Oke, di sini aku mau pakai 2 buah untuk wortelnya. Ini kebetulan wortelnya wortel yang wortel apa sih ini namanya, bukan wortel kampung. Pokoknya ini aku suka sih karena rasanya juga manis. Dan ini agak gede-gede ya bumbunya, makanya itu aku bagi 2 lagi. Biar Naura itu makanya gampang ya teman-teman. Dan sebenarnya ini tuh sayur sop requestan Naura dari kapan tahu, udah berhari-hari yang lalu. Biasanya dia itu kalau request makanan tuh suka mendadak ya. Tiba-tiba siang-siang, sore-sore itu tuh pengen makan sayur sop. Namanya sayur sop itu kan harus ada bahan-bahannya juga. Terus proses memasaknya juga walaupun cemplang-cemplung, tapi kan butuh waktu ya teman-teman. Kadang itu suka nggak aku turutin. Ya pokoknya besok-besok aja deh, Dek, kata aku gitu. Oh iya teman-teman, di sini ada insiden kecil saat aku selesai buat ngupasin si kentang ini. Tadinya mau aku bersihin ya, malah aku kena serutan untuk si wortel ini. Aku kira nggak setajam itu gitu ya, niatnya mau langsung dibersihin gitu, pakai tangan sekalian sambil bersihin si kentangnya. Malah keiris dan alhasil ya berdarah ya, walaupun agak perih-perih. Tapi namanya ibu rumah tangga, kalau lagi masak ya kegoreng sedikit, keiris sedikit ya tetap aja dilanjutin. Dan untungnya itu tuh darahnya nggak terlalu banyak dan langsung berhenti juga sih. Makanya nih aku lanjutin walaupun sebenarnya awal-awalnya ya masih agak perih-perih sih, ya wajar aja ya. Ibu-ibu di rumah masak-masak di dapur kalau nggak kena letupan air panas, minyak goreng panas, ya belum namanya seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Setuju nggak nih teman-teman?
Padahal kalau dulu sebelum aku menikah itu aku jarang banget namanya masak di dapur, kecuali aku tuh masak kesukaan yang aku suka. Seperti perkedel kentang, dulu zamannya sekolah aku tuh suka banget ya sama perkedel kentang. Kadang aku tuh buat sendiri ngebela-belain gitu ya teman-teman. Dan itu satu-satunya masakan yang memang aku buat sendiri gitu ya teman-teman. Karena memang aku suka gitu. Kadang kalau umi aku juga suka bilang, kalau aku tuh nggak akan masak kecuali masakan yang aku pengen gitu, yang aku suka. Nah, sisanya paling aku tinggal makan aja. Namanya aku tuh anak bungsu dari 3 bersaudara. Jadi kadang kalau disuruh-suruh itu ya kakak aku yang perempuan gitu loh teman-teman. Kalau nyuruh ke aku buat masak itu bahkan hampir nggak pernah ya kayaknya. Makanya nih aku baru bisa masak itu saat udah berumah tangga aja. Oke, di sini aku mau nambahin pakai engkol. Ini sengaja tadi pagi tuh sebelum aku masak-masak aku ke warung dulu ya, teman-teman. Aku sengaja beli untuk si engkol ini 2.000, dapat lumayanlah sedikit buat sekali masak. Ini aku potong kotak-kotak aja. Sebenarnya aku jarang banget masak sop pakai engkol kayak gini. Cuman kemarin tuh aku suka ngeliat teman-teman pada masak sop terus pakai engkol kayak gini kayaknya enak gitu ya, teman-teman. Apalagi kalau misalkan di hajatan pasti engkolnya itu banyak dan itu enak. Padahal aku kalau di rumah itu jarang, bahkan aku kalau bikin sendiri itu malah nggak pernah ya teman-teman, kecuali sih umi aku yang buat sop pasti itu suka ditambahin sama engkol kayak gini. Jadi ini aku mau cobain gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ternyata setelah kemarin aku coba ternyata enak dan Naura juga suka ya. Aku kira Naura nggak bakalan bisa ngunyahnya, tapi ternyata dia bisa. Kadang aku juga suka masih khawatir gitu ya kalau misalkan ngasih makanan-makanan baru ke Naura itu takutnya dia itu nggak doyan. Makanya kadang aku coba-coba aja sampai dia bener-bener mau. Dan kemarin tuh alhamdulillah sih mau, asalkan nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar itu dia nggak bisa ngunyahnya ya teman-teman, yang ada nanti tuh dilepeh lagi. Oh ya teman-teman, saat buat video masak-masak sop kayak gini aja ini tuh lama banget, sampai-sampai yang tadinya aku tuh pengen nyambil-nyambil gitu 2 tungku, malah ini tuh mesti wortelnya keburu matang duluan ya, alhasil ini tuh aku nungguin satu-satu dulu gitu loh masaknya teman-teman. Dan untuk seasoning bumbunya tadi aku cuman pakai kaldu jamur, lada sama sedikit garam aja ya. Biasanya kalau mie aku tuh pakai pala gitu ya kalau nggak salah biar agak pedes-pedes gitu. Cuman ya kalau misalkan buat Naura takutnya itu kepedesan, jadi itu aku bumbunya pasti standar-standar aja. Pokoknya semenjak jadi ibu rumah tangga terus punya anak, setiap masakan itu menyesuaikan sama sukaan anak-anak ya teman-teman. Yang tadinya kita tuh suka ini, alhasil kita mengalah buat menu masakan itu yang disukai anak-anak. Apalagi kalau keluar jalan-jalan keluar gitu loh, kita tuh pasti mesen makanan di restoran ataupun di tempat makan kayak gitu pasti menyesuaikan sama kesukaannya anak-anak. Kalau misalkan kita belinya berbeda ataupun beda menu gitu lah, kesukaan aku ataupun kesukaan anak aku itu kan pastinya banyak banget, alhasil takutnya nanti tuh mubazir. Jadi lagi-lagi pasti aku menyesuaikan pesenannya itu yang disukai anak aku, yang pastinya nggak pedes ya. Tapi setelah dipikir-pikir kita tuh perlu ya sebagai ibu rumah tangga menikmati me time gitu ya teman-teman sendiri, apalagi kalau misalkan main sendiri keluar gitu ke mall, makan-makan sama teman-teman, pesan sesuai masakan yang kita mau tanpa ada embel-embel sesuai keinginan anak gitu ya. Kayaknya itu perlu banget loh teman-teman. Mungkin nanti aku mau cobain ya, mudah-mudahan sih Pak suami mau ngajakin Naura seharian di rumah. Oke lanjut lagi, menu masakan yang kedua aku mau masak jengkol. Bukan jengkol sini ya, tapi ya sepi gitu kalau di aku dibilangnya. Jengkol muda, tapi ini bener-bener muda. Apalagi ini tuh udah masuk ke kulkas, jadi agak keras gitu ya. Makanya nih aku motongnya pakai tenaga tambahan ya, biar bener-bener bisa kepotong. Oke, ini udah selesai, mau langsung aku cuci biar ngilangin si getahnya sebelum aku goreng ya teman-teman. Tadinya aku tuh pengen disambelin gitu ya, dicabein, di balado. Cuma karena requestan Pak suami, dia tuh pengen masak jengkol yang original alias pakai bumbu-bumbu iris-iris aja. Jadi ya udah deh, padahal kemarin itu aku sempat bilang ke suami aku pokoknya setengah-setengah. Aku setengah dibumbuin, Pak suami di oseng-oseng aja. Cuman ini tuh kan biar menghemat waktu. Jadi kita goreng aja semuanya, ditumis semuanya.
Oke nih kita tunggu dulu si jengkolnya matang. Aku kayak gitu ya, kalau masak jengkol itu harus bener-bener terendam sama si minyaknya. Kadang aku juga suka lihat saudara aku tuh masak jengkol itu minyaknya sedikit, digoreng-gorengnya sampai kering gitu dan itu enak. Cuman aku lebih suka kayak gini sih ya teman-teman, kerendam sama si minyaknya sendiri. Oke, untuk bumbu-bumbunya seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, cabai jablay, sama tomat. Kebetulan aku punya tomat hijau, aku pakai tomat hijau dan juga tomat merah. Wah, ini tuh udah cantik banget ya untuk perbumbuannya. Biasanya kalau aku udah masak-masak sama teman-teman aku, kadang aku suka reunian gitu dan masak-masaknya itu ya masak jengkol ditumis kayak gini. Apalagi makannya bareng-bareng gitu tuh pasti bakalan enak banget. Oke, ini aku langsung tumis lagi aja untuk perbumbuannya. Aku nggak angkat untuk si jengkolnya ya, tetap aku singkirin aja biar dia itu nggak melempem alias layu gitu. Pokoknya tetap kering gitu ya teman-teman. Kalau aku masak jengkol kayak gini ya, mungkin ada yang berbeda, boleh banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada tips dan trik buat masak jengkol biar enak itu boleh ya kalau ada saran. Nih ya kalau aku masaknya kayak gini aja ya sesuai cara aku. Karena udah ditambahin tomat, jadi si jengkol ini tuh nggak keras ya teman-teman, jadi agak layu gitu. Nggak lupa ini aku seasoning pakai kaldu jamur 2 sendok dan juga garam ya biar agak-agak asin sedikit juga. Udah sih aku kayak gitu aja teman-teman, simple banget karena kan udah pedes juga dari si cabai jablaynya itu. Oke, udah selesai. Wah, warnanya cantik banget ya teman-teman. Ini tinggal diangkat aja. Oh ya, ini enak banget, apalagi nanti kalau misalkan nyambel. Tapi kebetulan hari ini tuh aku nggak nyambel ya teman-teman, karena Pak suami tuh udah bolak-balik ke dapur, katanya udah selesai belum ma, udah selesai belum, udah lapar kali ya. Giliran tadi ditanya pagi-pagi, katanya nanti aja. Giliran sekarang aja minta buru-buru. Kadang-kadang suka tiba-tiba pengen makan dan langsung harus siap. Tapi kali ini aku suruh aja tunggu gitu ya. Tapi sebenarnya ini suami aku udah makan duluan sih ya teman-teman. Dan ini aku lanjutin masakan yang ketiga. Aku mau buat mie telur ala aku, tapi kalau lebih enak sih pakai cincangan daging ayam ataupun daging giling gitu ya, itu bakalan lebih enak banget. Tapi kita mode hemat aja ya, pakai mie aja sama telur yang ada sisa stok di rumah. Gak lupa ya kalau bikin martabak daun bawangnya itu dibanyakin biar dia itu wangi dan juga enak. Tapi ada juga loh ya yang gak suka daun bawang dan itu boleh di skip ya, ganti aja sama mungkin sayuran yang kalian suka. Kalau aku kayak gini aja ya, mode hemat. Yang ada ini ya udah ini ya teman-teman, enggak neko-neko sih kalau aku. Kadang kalau misalkan pengen pedes lagi tuh tambahin irisan cabai jablay atau cabai rawit merah ya. Berhubung ini tuh aku pengen super simple dan cepat, berhubung itunya juga nggak banyak ya kulitnya, jadi ini aku satuin aja semua. Nah ini aku bumbuin pakai kaldu jamur, garam, dan juga lada sih, buat sedikit ada perasa lada-ladanya, karena kan nggak pakai cabai ya teman-teman. Biasanya kalau mie aku buat itu suka dipisahin cabenya, cuman aku ini biar cepet aja ya. Jadi udah kayak gini aja. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja seperti biasa. Kebetulan kemarin tuh aku kan beli ini ya, lumpia, kulit lumpia gitu buat bikin martabak sengaja, karena kan di rumah aku juga suka bikin goreng-gorengan, apalagi umi aku ya, semuanya hampir tiap hari kayaknya bikin gorengan cemilan-cemilan kayak gitu. Nah kali ini aku yang buat nih ya teman-teman. Oke, langsung aja ini ya kita eksekusi. Aku juga udah siapin untuk perekatnya, pakai tepung terigu aja sih ya ini teman-teman. Kalau teman-teman sendiri suka nggak nih buat martabak mie kayak gini nih digulung sama kulit lumpia? Kadang kalau misalkan martabak Indomie gitu loh, tahu nggak teman-teman? Itu aku juga suka buat kalau dulu sih ya. Kalau dulu tuh aku bikinnya bukan martabak ya, tapi spaghetti. Sebelum aku tahu yang bener-bener spaghetti itu, kalau mie Indomie terus pakai telur di dadar gitu, itu aku bilangnya spaghetti kalau dulu tuh. Aneh ya, unik banget. Kalau sekarang sih ya udah tahu gitu ya. Kalau itu kan zamannya aku kecil. Oke, ini udah semua, ada beberapa aku udah gulung-gulung, tinggal aku goreng aja ya teman-teman. Biar dia itu juga nggak keluar-keluar, untuk nggak lembek gitu ya. Makanya ini langsung aku goreng semua. Oke, ini udah selesai tiba-tiba ya. Kita percepat aja kayak gini yang udah aku buat. Nanti mau aku buat lagi sisanya yang masih aku gulung-gulung.
Oke, ini udah semua ya aku masaknya, 3 menu aja kali ini, cukup simple, sederhana. Enak sih tambahin sambal ya, cuman aku udah keburu lapar, langsung aja aku eksekusi. Nah ini dia 3 menu masakan di pagi hari aku, kayak gini aja ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya, videonya cukup sampai di sini aja, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum, bye-bye.